Maman, saya dari Begi Farm. Ini kandang kami di Pandansari, Wanayasa, Banjarnegara. Nah, ini salah satu kandang kami yang fokus untuk pengembangan domba. Di antaranya jenisnya domba Batur yang memang asli dari Banjarnegara. Juga kami mengembangkan domba lokal. Uniknya di kandang kami, sistemnya adalah sistem pemberdayaan atau yang familiar sering kita dengar, yaitu maro, gaduh, bagi hasil. Ceritanya sekitar tahun 2015, saat itu kami masih sekolah, punya rezeki, masih ada uang. Kami beli kambing dan domba seekor, 2 ekor. Nah, dari situ kami bikin kandang. 1 orang pelihara dengan jumlah sekitar 10 ekor. Lama-lama tetangga ada yang tertarik dalam 1 kandang yang mengelola 2 orang. Terus tambah lagi 3 orang, tambah lagi 4 orang. Sampai sekarang yang ngelola di 1 kandang itu sampai 5 orang. Ada yang 1 orang pelihara 20 ekor, ada 1 orang pelihara 10, ada yang pelihara 5. Jadi dalam 1 kandang, kita sebut kandang komunal, jumlahnya sekitar hampir 50 ekor. Dari situ kita bagi hasil sama pengelola ternak. Saya yang mencarikan bibitnya, mereka yang ngarit, mereka yang merawat. Nanti setelah beranak, anaknya siap dijual, saya juga yang menjual. Jadi mereka fokus untuk mengelola, melihara, ngasih pakan. Nah, ternyata tidak berhenti pada 1 kandang. Tetangga-tetangga ada yang berminat untuk pelihara. Tetangga ada yang pelihara di samping rumah 3 ekor, 5 ekor. Lama-lama bertambah sampai beda dusun, sampai beda kecamatan. Sehingga mitra kami lebih dari 25. Alhamdulillah kami menikmati bahwa seandainya saya sendiri atau keluarga yang mengelola mungkin akan terbatas mungkin 5 ekor, 10 ekor, sampai mungkin 20 ekor. Tetapi dengan sistem ini kita bisa menggerakkan banyak orang dan bisa populasinya juga banyak. Di kandang Begi Farm 2, yaitu di Telaga Wera, Banjarnegara, kami fokus untuk pengembangan Etawa breeding. Alhamdulillah juga kemarin sampai ada yang juara 1 di kontes kecamatan Punggelan. Nah, kami mengembangkan kambing dan domba sesuai dengan kultur daerah masing-masing. Untuk yang di desa Pandansari, kulturnya mereka kan masyarakat petani salak, sehingga lahan untuk menanam pakan itu sudah tidak terlalu banyak. Sehingga di sini domba itu menjadi pilihan yang tepat, karena domba itu pakannya itu sembarang, yaitu asal rumput, hijauan itu dia mau. Beda dengan kambing Etawa yang dia prioritas pakannya itu dedaunan. Ternak yang tadinya hanya sebatas sampingan, alhamdulillah sekarang sudah menuju menjadi pokok. Kenapa pokok? Karena kami di sini fokus breeding. Breeding itu kita dapat keuntungan kan dari anak. Nah, anaknya itu kan domba atau kambing itu kan bunting 5 bulan. Setelah itu lahir, setelah 3 bulan itu bisa dijual. Artinya sekitar 8 bulan itu kita sudah menghasilkan uang. Nah, belum lagi kita juga jualan bibit tanaman seperti kaliandra, indigo vera, terus pakcong, rumput-rumputan. Sehingga tidak sekedar dari anak kambing atau dombanya, kita dari rumput, tanaman juga dapat penghasilan, juga dari kotorannya. Kotoran kita masukkan ke sekolah-sekolah yang punya kebun, kita masukkan ke jual juga ke pertanian, itu kita juga ada penambahan hasil dari pengelolaan kotoran hewannya.
Nah, kendala dari sistem ini bagaimana kita satu pemikiran atau menggerakkan orang di awal-awal itu sangat sulit. Dulu saya punya kambing, ada yang sampai dijual orang. Istilahnya saya ditipu oleh yang mengelola kambing saya. Ada yang dijual, ada yang ditukar, ada yang dirawat dengan tidak baik, banyak juga yang mengalami kematian. Dari itu terjadi di tahun 2019-an. Nah, berawal dari situ kami sekarang selektif untuk mencari mitra. Di tahun 2019, tahun 2020, mitra-mitra kami benar-benar kami seleksi. Setiap hari Sabtu dan Minggu kami datangi. Kami kasih tahu caranya nanam tanaman yang berkualitas, kesehatannya, kami carikan bibitnya, bahkan kami jualkan anak kambingnya. Agar mitra-mitra kami itu benar-benar kambingnya berkualitas, anaknya berkualitas, harga jualnya juga memuaskan. Nah, kendalanya SDM. Selain SDM, kita juga terkendala pakan. Pakan pernah saat musim kemarau kita kekurangan pakan. Mau tidak mau kita beli pakan. Pas bulan Ramadan, kami juga kekurangan pakan karena pakan yang dekat dengan kandang sudah habis. Kita mau tidak mau harus pergi ke lereng gunung. Saat Ramadan itu kan tenaga yang ngarit itu kan ya lemes lah gitu. Maka dari itu 2020 kami intens, alhamdulillah sudah terbentuk komunitas belajar ternak kambing dan domba yang hari ini menjadi Koperasi Buma Lukar, sinergi juga dengan Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Di situ ada 600-an peternak, di situ kita tukar pendapat. Bagaimana tanaman-tanaman yang punya protein tinggi, bagaimana kita mengelola tanaman, biar cadangan pakan kita dengan luasan lahan yang sempit, biar maksimal. Alhamdulillah kita sharing keilmuan-keilmuan, bahkan sampai kita punya pasar. Artinya di komunitas itu kita sudah nggak jual prioritas nggak jual ke bakul atau ke pasar, tapi ke komunitas. Setelah 7 tahun kami bergelut di dunia ternak, kami merasa bahwa sebagai anak muda, ternak itu masa depan. Ternak itu punya jenjang karir seperti itu. Bahkan melihat yang setiap bulan, kebanyakan bulan Oktober, November, Desember, kita di Banjarnegara dihadapkan dengan fenomena longsor, di mana daerah-daerah tertentu, terutama di daerah kami, Desa Pandansari, di sini kita juga melakukan gerakan, di mana kita melakukan konservasi, tidak sekedar hanya konservasi alam, tetapi kita juga melakukan pemberdayaan ekonomi, yaitu kita melakukan gerakan menanam. Tanaman-tanaman yang kita prioritaskan adalah tanaman pakan, yaitu kaliandra, indigo vera, singkong karet, albasia, daun kebek, dan masih banyak lagi. Nah, itu kita tanam. Dari tanaman-tanaman itu menguatkan tanah. Tanah kuat, otomatis erosi berkurang. Tetapi tanaman-tanaman ini 3-5 bulan itu sudah langsung bisa diambil hasilnya, yaitu daun. Sehingga masyarakat, terutama di anggota komunitas ternak, di anggota Bima Lukar, itu mereka intens menanam karena tanaman itu dijadikan sebagai pakan ternak, yaitu kambing dan domba. Nah, secara tidak langsung efeknya adalah konservasi alam, yaitu tanahnya menjadi kuat. Strategi ini juga kami lakukan peternak. Bagaimana kita mendapat hasil harian, hasil bulanan, hasil tahunan, bahkan hasil puluhan tahun. Hasil harian itu kita dapat daun untuk pakan ternak. Kita sebut itu hasil harian karena kita panen atau ngarit setiap hari. Yang kedua, hasil bulanan. Ketika indukan kambing kita ada jumlahnya sekitar 30 ekor, hampir setiap 2-3 bulan kita cempe itu lahir, sehingga 2-3 bulan kami jual cempe, sehingga kita punya hasil bulanan. Terus di sela-sela tanaman
pakan ternak kami, kita kasih tanaman buah seperti alpukat, durian, nangka. Nah, itu sebagai selingan nanti hasil musiman. Sehingga saya sebagai anak muda memberikan mau sharing bahwa di dunia pertanian dan peternakan itu sangat menjanjikan. Karena tani dan ternak itu seperti satu keping mata uang. Dan kami sebagai praktisi yang hari ini kami tergabung di Koperasi Bima Lukar, itu nggak sekedar satu atau puluhan orang, tetapi kami tergabung sampai ratusan bahkan ribuan orang di komunitas. Nah, itu apa yang kami lakukan dari dusun kecil Gunung Putih, itu dusun Gunung Putih Kelurahan Pandansari, yang aksesnya dari kota Banjarnegara itu perjalanan sekitar 1,5 jam. Naik gunung, turun gunung juga seperti itu. Nah, kami salah satu bukti yang hari ini mungkin belum sesukses dengan seperti peternak lain yang mungkin jumlah ternaknya ribuan. Tetapi kami yang baru mungkin puluhan sampai ratusan ekor, kami merasa rasanya itu sebuah kepuasan. Karena yang kami lakukan bukan modal yang berbicara. Kami berangkat dari 2-3 ekor. Kami telaten, kami edukasi tetangga, saudara, kambingnya beranak, bahkan sampai mungkin 3 tahun sampai 4 tahun, kami tidak mengambil keuntungan dari ternak. Karena anaknya kami jual, yang jantan kita belikan betina. Kita selalu prioritaskan betina, karena sampai hampir 5 tahun kami fokus bagaimana mengembangkan, memperkaya, memperbanyak indukan. Karena jantung daripada peternakan itu adalah yang fokus breeding itu ada di indukan. Semakin induk banyak, otomatis kita nanti akan banyak cempenya juga. Nah, teman-teman, ternak itu mudah. Ternak itu keren. Ternak punya karir dan masa depan. Tentunya dengan kita mau belajar, kita berkomunitas. Saya Maman dari Desa Pelosok, Gunung Putih, Pandansari, Wanayasa. Terima kasih.